Dokter jenius. Menyembuhkan ayah. Setelah beberapa jam kemudian, mereka telah membuat beberapa makanan dan ditata di atas meja dengan rapi. Xiao Tudan beruang yang ternyata bernama Tongsa dan telah berubah menjadi seorang pria besar dan gagah, membantu mereka juga. Tak berapa lama terlihat Si Yue dan Raja sedang makan bersama dengan beberapa hewan kontrak dan hewan penjaga Si Yue. Kini Raja sudah terbiasa dengan sikap Si Yue pada semua hewan kontraknya. Jadi walau bertambah 2 hewan kontrak Si Yue, dia sudah biasa. Walau dalam hatinya dia ada kecemburuan, namun dia bisa membuat hatinya sadar diri. Apalagi Si Yue bisa menjaga perasaannya. Jika dia berada bersama Raja, dia menyuruh para sahabat kontaknya menjaga perasaan Raja. Hanya satu yang tak bisa diatur, Ivy. Ivy tidak peduli ada Raja ataupun tidak. Jika dia berubah menjadi manusia saat bersama Si Yue, dia akan tetap manja dengan master kontaknya itu. Terkadang Si Yue sampai bingung melihat 2 pria yang akan saling berebut ingin diperhatikan. Karena itulah jika tidak terlalu penting, Si Yue akan membuat Ivy menjadi kalung, atau tinggal bersama Xiao Hua. Dan kini untuk menyembuhkan sang ayah terpaksa Si Yue harus mengeluarkan Ivy. Ivy yang memang tidak terlalu menyukai makanan itu kini sedang duduk manis di sebelah Si Yue berlawanan dengan Raja. Di sana juga ada 2 hewan kontrak Raja yang sudah akrab dengan hewan kontrak Si Yue. Melihat kemunculan Ivy, terlihat wajah Raja sudah kesal. Demi kedamaian Si Yue harus pandai merayu sang kekasih agar hatinya tenang. Sayang, ikan ini enak loh, ucap Si Yue sambil mengambilkan daging sapi berbumbu. Mendengar ucapan Si Yue yang memanggilnya sayang, Raja bahagia. Namun kebahagiaan luntur saat mendengar ucapan Ivy. Yue, aku juga mau. Aku mau ikan itu, seru Ivy sambil memegang tangan Si Yue di sebelah kiri dengan manja. Ivy memang duduk di sebelah kiri Si Yue. Sedangkan di sebelah kanan Si Yue adalah Raja. Melihat tingkah Ivy, terlihat Raja kesal dan ingin marah. Ivy, bukannya makanan itu ada di depanmu, ucap Si Yue dengan sabar. Tapi aku ingin kau mengambilkannya untukku, ucapnya dengan manja. Si Yue tahu Ivy menggoda Raja. Akhirnya Si Yue mengambilkan Ivy apa yang dia minta, lalu segera duduk dengan tenang. Si Yue memilih diam dan makan, dia tak lagi mengambilkan makanan buat Raja. Jika itu dia lakukan, pasti Ivy akan membuat ulah lagi. Sedangkan Raja terlihat kesal. Dia hanya bisa menatap Ivy dengan horor. Sedangkan para hewan yang lain hanya bisa menatap sebentar pada kejadian itu. Hanya kedua hewan pengawal Si Yue yang baru melihat Ivy kaget. Karena baru sekarang tumbuhan sombong Ivy berkontrak dengan manusia. Mereka semakin kagum pada Si Yue. Setelah makan dengan penuh drama, Si Yue kembali ke kamar mandi sambil membawa Ivy. Dan Raja tidak mau ketinggalan. Sayang, apakah kau tidak ingin berkultivasi di bawah pohon roh? Tanya Si Yue lembut. Tidak. Aku ingin bersama kalian, jawab Raja dengan wajah kesal. Baiklah, tapi jangan cemberut seperti itu, goda Si Yue. Aku tidak suka pria hijau itu berada di dekatmu, ucap Raja. Tapi dia tumbuhan kontrakku, dia bagai bagian dari tubuhku, kau tahu itu kan? Jawab Si Yue dengan sabar. Mendengar ucapan Si Yue, Raja baru sadar.
Kenapa aku cemburu pada dia? Tapi dia seorang pria. Teriaknya dalam hati. Baiklah, aku tidak akan cemburu. Ucapannya dengan wajah masih kesal. Nah, gitu dong opa sayangku. Ucap si Yue sambil mencium sekilas pipi raja sebelum dia masuk ke dalam ruang kamar mandi tempat sang ayah berendam dan Ivy telah berada di sana. Melihat tingkah si Yue dan melihat apa yang dilakukan padanya, raja tertegun. Dan tak lama senyuman lebar tercetak di bibir seksinya. Dan akhirnya dia masuk dengan wajah bahagia. Ketika sampai di dalam, terlihat si Yue dan Ivy sudah mulai sibuk dengan sang ayah. Raja duduk di pojokan di kursi yang si Yue ambilkan dari luar. Kursi itu tadi memang sengaja si Yue ambil agar sang raja bisa duduk dengan tenang. Terlihat si Yue berbicara sebentar dengan Ivy lalu mulai melanjutkan pengobatan kembali. Dan terlihat Ivy berdiri dengan serius. Terlihat mereka mulai mengeluarkan tenaga dalamnya. Cahaya putih keluar dari telapak tangan si Yue. Tak berapa lama terlihat asap hitam keluar dari tubuh Sima Yuan bergumpal di atas kepala. Dan tak lama menuju ke Ivy. Asap itu terlihat mengambang kembali di atas kepala Ivy. Dan tak lama masuk ke dalam tubuh Ivy melalui kepalanya. Pengobatan itu hampir 1 jam si Yue lakukan bersama Ivy. Dan akhirnya secara perlahan si Yue mengakhirinya. Terlihat wajahnya sedikit pucat. Namun senyum di wajahnya memperlihatkan kebahagiaan di hatinya. Melihat semua itu, membuat raja bahagia. Demi senyum ini, aku akan menghilangkan rasa kesalku pada pria itu. Walaupun dia terlalu manja pada gadisku. Ucap raja dalam hati. Ivy, ternyata cara ini lebih baik. Terima kasih. Mungkin 2 atau 3 kali lagi ayahku akan terbebas dari racun itu. Ucap si Yue. Apapun akan aku lakukan kalau itu perintahmu Yue. Jawab Ivy dengan sikap manja. Namun si Yue sudah terbiasa dengan sikap pria hijau itu. Sekali lagi terima kasih Ivy. Ucap si Yue lagi. Sama-sama. Ya sudah, aku akan kembali ke tempat Xiao Tu. Aku harus mencerna racun yang baru aku dapatkan hari ini dan besok kita akan mengulang lagi. Ucap Ivy sambil mengacak rambut si Yue. Tanpa mendengar jawaban dari si Yue, Ivy langsung menghilang. Melihat Ivy pergi, terlihat raja bernafas lega. Gimana keadaan ayah sekarang sayang? Tanya raja dengan lembut. Seperti yang kau lihat, keadaan ayah telah semakin membaik. 2 hari lagi ayah pasti akan semakin sehat. Ucap si Yue. Kita mempunyai waktu hanya 3 hari sayang. Kata raja. Tapi untuk alam teratai ada 6 hari GG. Jawab si Yue. Jadi 1 hari alam nyata, di sini 2 hari. Ucap raja. Benar. Lalu bagaimana dunia dimensi raja? Tanya si Yue menanyakan dunia dimensi yang dimiliki raja. Sama. Selisih 1 hari. Jawab raja. Yakin mulia. Boleh si Yue meminta tolong? Tanya si Yue pada sang kekasih. Katakan saja. Apapun akan kulakukan kalau aku bisa. Jawab raja. Bisa membantuku mengangkat ayah untuk dipindahkan ke ruang obat. Ucap si Yue tak enak hati. Bagaimana bisa dia memerintah sang penguasa kerajaan Darga ini? Tapi bagaimana lagi? Kalau dia meminta pada hewan kontraknya, pasti si posesif kesal. Tentu saja sayang. Bukannya dia juga ayahku. Bubar raja sambil tersenyum menggoda.
Si Yue hanya bisa tersenyum dan seperti biasa wajahnya akan memerah saat dia malu. Raja segera membantu si Yue mengangkat sang ayah untuk dibawa masuk ke dalam ruang pengobatan. Di sana ada tempat tidur khusus pasien. Setelah membaringkan tubuh sang ayah serta mengganti bajunya, si Yue berjalan ke arah ramuan obat. Dia berbalik dan mendekati raja. "Gege, ayo ikut," ucapnya. "Kemana?" tanya raja. "Mencari bahan obat yang aku butuhkan untuk membuat ramuan," jawab si Yue. Mereka berdua segera keluar dari ruangan itu. Ketika sampai di luar, si Yue membawa raja ke taman atau ladang tanaman obat, dan mengambil beberapa tumbuhan obat yang dia butuhkan. Lalu mengambil air jiwa dan daun roh. Dan dia juga membawa raja melihat pohon beriret miliknya. Saat melihat pohon beriret yang berbuah lebat itu, raja sampai ternganga. "Sayang, apakah itu pohon beriret?" tanya raja keheranan. "Benar Gege." "Memang kenapa?" tanya si Yue heran. "Lebat sekali. Apakah ada yang tahu kau memiliki pohon ini?" tanya raja. "Ada. Ketiga sahabatku tahu aku memiliki pohon ini, tapi mereka tak pernah tahu kalau pohon ini tumbuh di sini," jawab si Yue. "Maksudmu, hanya aku yang pernah datang kemari?" ucap raja bangga. Si Yue menganggukkan kepala mungilnya. Mendengar kalau hanya dia yang dibawa, si Yue melihat buah beriret, terlihat senyuman di wajah tampannya semakin lebar. Dia bahagia karena si Yue mulai mempercayakan rahasianya padanya. "Terima kasih sayang. Kepercayaan ini akan kupegang teguh selama hidupmu," ucap raja sambil memeluk si Yue. "Aku tahu Gege. Karena aku ingin mencintaimu dengan sungguh-sungguh, maka aku ingin tidak ada rahasia di antara kita," jawab si Yue. "Terima kasih sayang," ucapannya bahagia. "Gege, kenapa kau tidak bermeditasi di sini saja selama menunggu aku menyembuhkan ayah? Dan aku minta, tolong biarkan Twins berada di sini bersama pamannya. Aku kasihan melihat Liong Bei agak bersedih," ucap si Yue. "Baik. Kalau calon istriku yang memintanya, aku akan selalu mengabulkannya. Dan baiklah, aku akan bermeditasi di sini," ucap raja yang merasakan kekuatan Qi di daerah ini sangatlah kuat. "Oh ya, aku hampir lupa. Ada datu hewan kontrakku yang masih belum kau ketahui. Jadi jika kau nanti tanpa sengaja bertemu dengannya, jangan kaget ya," ucap si Yue. "Masih ada lagi hewan kontrakmu yang belum aku ketahui?" tanya raja heran. "Hehehe iya. Tapi dia jarang keluar," jawab si Yue. "Baiklah. Aku akan memperkenalkan diri padanya saat kami nanti bertemu," ucap raja sambil tersenyum. "Ya sudah, aku kembali ke istana," ucap si Yue. Namun raja masih sempat memeluk dan mencium keningnya sebelum si Yue melangkah pergi. Setelah sampai di ruang obat di dalam istananya, si Yue segera mulai memurnikan ramuan yang telah dia bawa. Setelah mencuci dan membersihkannya, perlu waktu 2 jam lebih, si Yue bisa membuat pemurnia pil penyembuh buatannya. Dan kini di depannya telah terlihat 6 buah pil warna merah kekuningan yang terlihat sangat indah sedang melayang di atas tripod miliknya. Setelah memasukkan pil ramuan tadi ke dalam botol giok yang sudah dia siapkan, si Yue baru bernafas lega. Si Yue membersihkan meja dan tungku yang baru saja dia gunakan. Perlahan si Yue berdiri dari kursi yang berada di depan tungku obat. Perlahan dia mendekati sang ayah.
Dia mengambil satu obat yang dia buat tadi, lalu meminumkannya pada sang ayah. Dengan bantuan air suci, pil masuk dengan sempurna. Cepatlah sembuh ayah. Aku ingin tahu kenapa kau tinggalkan aku di tangan kakek Si. Walaupun aku mendapatkan kasih sayang yang berlimpah dari mereka, namun aku masih ingin tahu, kenapa kau biarkan aku jauh darimu dan di mana ibuku berada? Apakah dia masih hidup ataukah sudah tiada? Ucap Si Yue sambil memegang tangan sang ayah. Ditatapnya wajah sang ayah yang kini tidak sepucat tadi saat pertemuan mereka pertama kali. Begitu juga dengan kulitnya. Kulit sang ayah kini tidak sehitam tadi. Si Yue tersenyum melihat perubahan Sima Yuan. Dia lalu memeriksa denyut nadi sang ayah. Si Yue bernafas lega saat merasakan denyut nadi sang ayah yang semakin normal. Dia lalu duduk lotus tidak jauh dari tempat sang ayah, dan mulai berkultivasi untuk menggantikan tenaga yang dia gunakan untuk pengobati sang ayah. Hari dia lalui dengan menyembuhkan sang ayah, berkultivasi, atau sekedar berbincang dengan hewan kontraknya dan hewan pengawalnya. Dan terkadang memasak di dapur. Sedangkan raja tetap bermeditasi atau berkultivasi di bawah pohon roh. Dan hari ini tepat 6 hari mereka di dalam ruang teratai, dia membawa sang ayah masuk ke dalam ruang teratai. Tiba-tiba dia dan para sahabat hewannya dikejutkan dengan cahaya dari arah pohon roh. Mereka melihat raja sedang duduk lotus. Namun terlihat cahaya kuning keemasan membungkus dirinya. Dan raja terlihat duduk lotus namun dalam keadaan melayang di udara hingga sampai 1,5 meter dari tanah. Semua terdiam saat melihat kejadian itu. Mereka takjub melihat kejadian itu. Yue, kekuatan kekasihmu sangat tinggi. Lihatlah dia mengalami terobosan, hingga melayang di udara. Ucap Xiao Tu. Calon suamimu ternyata sangat kuat putri. Kami bangga padanya. Kata Tongsa si beruang salju. Semoga dia tidak mengecewakan diriku. Kata si Yue pelan. Namun terlihat senyum manis di wajahnya. Kalau melihat tingkah dia padamu saat ini, kami yakin dia sangat mencintaimu Yuer. Ucap Feng Kui yang berada di belakangnya. Semoga saja Kui. Jawab si Yue. Tak lama terlihat raja kembali turun ke bawah. Beberapa saat raja terlihat berdiri bangun dari duduk lotusnya dan berjalan ke arah mereka. Melihat sang raja mendekat, mereka meninggalkan si Yue sendiri. GG. Kau mengalami terobosan. Kata si Yue sambil tersenyum saat Raja Teka berada di depannya. Benar sayang, terima kasih telah mengizinkan aku berkultivasi di tempatmu hingga aku mengalami terobosan. Ucap Raja sambil memeluk si Yue. Selamat ya. Kekuatan GG telah bertambah. Ucap si Yue. Terima kasih sayang. Jawab Raja. Mereka berdua segera masuk ke dalam istana. Karena hari ini adalah hari terakhir perjanjian si Yue dengan Guru Yunjin. Si Yue harus menyelesaikan pengobatannya. Sang ayah pun kini telah membaik. Racun di dalam tubuh sang ayah tinggal sedikit. Dan hari ini si Yue akan menuntaskan mengeluarkan racun dari tubuh Sina Yuan. Karena racun di dalam tubuh Sima Yuan tidak membahayakan jiwa Sima Yuan lagi, karena itu Ivy tidak perlu lagi membantu si Yue. Si Yue mulai melakukan penyembuhan pada sang ayah sambil merendam dia dalam air suci. Dalam waktu 1 jam terlihat perlahan uap hitam tipis keluar dari tubuh Sima Yuan. Uap hitam itu perlahan hilang di udara.
Dan kini kulit tubuh Sima Yuan telah kembali putih bersih. Setelah selesai melakukan pengobatan, Si Yue yang belum pernah melihat tubuh pria dewasa itu terlihat memerah saat melihat tubuh sang ayah yang kini telah kembali berwarna putih bersih seperti biasanya. Melihat semua itu, akhirnya Raja meminta Si Yue untuk pergi menjauh. Dia yang akhirnya memakaikan baju pada sang ayah. Hari-hari kemarin tidak terlalu masalah karena kulit hitam sang ayah serta kecemasan hatinya membuat Si Yue tidak menyadarinya. Dan hari-hari selanjutnya, Si Yue mengobati sang ayah bersama Poison Ivy dilakukan di atas pembaringan yang ada di dalam ruang obat. Tanpa membuka bajunya. Dan sekarang karena setelah ini mereka keluar dari ruang teratai dan juga untuk menuntaskan pengobatan, Si Yue kembali memasukkan sang ayah ke dalam bak mandi yang penuh dengan air suci. Tentu saja baju sang ayah basah dan itu harus diganti. Disitulah Si Yue merasakan malu saat memandang tubuh Sima Yuan. Dan saat Raja menyuruhnya keluar, dengan cepat Si Yue menyetujuinya. Sayang sudah selesai. Terdengar suara Raja dari dalam ruang obat. Dengan cepat Si Yue masuk ke dalam ruangan. Terlihat sang ayah telah terlihat rapi. Raja dan Si Yue segera membawa Sima Yuan kembali ke dunia nyata. Ketika sampai di dalam ruang goa kembali, ternyata Guru Yun Jin dan Wei Xi belum kembali. Mereka segera membaringkan kembali sang ayah di atas batu giok abadi. Untunglah batu giok abadi selain bisa menyerap panas, tetapi juga bisa memperkuat tubuh yang sedang sakit. Batu ini juga sangat baik untuk berkultivasi. Tak berapa lama Guru Yun Jin dan Wei Xi telah kembali. Melihat Si Yue juga telah kembali, Guru Yun Jin seberapa masuk ke dalam goa untuk melihat Sina Yuan yang diobati Si Yue. Dan ketika mereka masuk dan melihat keadaan Sina Yuan, Guru Yun Jin berseru gembira. "Ya Dewa, Kak, kau telah sembuh. Tubuhmu telah pulih kembali." Serunya tak percaya. Dia mendekat dan memegang, menatap dan menggusap wajah Sima Yuan seakan tak percaya kalau orang itu telah sembuh kembali. Dan tak lama dia memeluk Remtup yang kini belum siuman itu. Guru Yun Jin menangis sambil memeluk tubuh di depannya. Sedangkan Wei Xi menatap ke arah tubuh yang terbaring itu dengan tatapan tak percaya. Bebarkah Si Yue bisa menyembuhkan paman Sima Yuan yang teka keracunan berpuluh tahun? Sedangkan sang paman Yunji yang kuat itu saja tidak mampu menyembuhkannya. Setelah puas, Guru Yun Jin berdiri dan menatap pada Si Yue. "Yue, kau telah menyembuhkannya," ucapnya seakan tak percaya. "Belum sepenuhnya Guru. Beliau masih belum sadarkan diri. Tapi soal racun yang ada di dalam tubuhnya, Guru jangan khawatir. Semua racun telah hilang, kita tinggal menunggu beliau sadar," ucap Si Yue lembut. "Yue, ternyata ayahmu sembuh dari tangan putrinya sendiri. Terima kasih nak," ucap Guru Yun Jin sambil memeluk tubuh Si Yue. Tentu saja melihat Guru Yun Jin memeluk sang kekasih, terlihat wajah sang raja kesal. Untunglah Guru Yun Jin hanya sebentar memeluk Si Yue. Setelah lepas dari pelukan sang guru, Si Yue merasa tubuhnya diseret raja ke dekatnya. Untung Guru Yun Jin tidak menyadarinya. Beliau kembali mendekati tubuh Sima Yuan. "Ini suatu keajaiban Yue. Aku rak pernah menyangka kau akan sanggup membuat racun di dalam tubuh ayahmu hilang. Ujinya berkali-kali. Tapi nak, kita harus pergi dari sini," ucap Guru Yun Jin. "Memangnya kenapa Guru?" tanya Si Yue heran.
Benar Yuer. Kita harus cepat pergi dari sini. Ucap Wei Zi menambahi. Memangnya ada apa guru? Tanya si Yue kembali. Karena para kultivator tingkat tinggi dan beberapa perguruan sedang berjalan menuju kemari. Aku takut mereka akan menemukan ayahmu yang masih terluka dan batu giok ini akan menjadi masalah kalau sampai mereka tahu. Ucap Guru Yunjin. Kenapa mereka datang kemari guru? Tanya si Yue lagi. Mereka mendengar kalau naga telah bangun, mereka ingin menangkap sang naga. Jawab Guru Yunjin. Lo kenapa seperti itu? Memangnya kenapa dengan naga guru? Tanya si Yue. Heran. Mereka mencari mustika naga. Karena naga telah bertapa di sini begitu lama, pasti dia bangun karena mustika telah dia dapatkan. Kata guru dengan wajah cemas. Mendengar ucapan Guru Yunjin, si Yue kaget. Sebab naga berada di sini hanyalah menunggu kedatangan dia. Guru. Sebenarnya naga berada di sini bukan mencari mustika, tapi sedang menunggu kedatangan seseorang. Kata Wei Zi. Apa maksudmu Wei Zi? Ucap Guru Yunjin sambil menatap Wei Zi. Terlihat Wei Zi menatap si Yue. Nanti kita akan membicarakan masalah ini guru, sekarang lebih baik kita membawa ayah pergi dulu dari sini. Ucap si Yue. Sayang. Ayahmu masih dalam keadaan seperti itu. Kita tidak bisa membawa dia dari sini. Kata Raja. Benar kata Raja Yuer. Kita tidak bisa pergi dengan membawa kakak dalam keadaan seperti itu. Ucap Guru Yunjin. Mereka terdiam semua. Ah. Kalau soal ayah aku bisa menyembunyikan guru. Tapi kalau batu goik, apakah bisa dibawa? Kata si Yue. Masalah batu giok itu gampang si Yue. Karena batu itu milikku. Jawab Guru Yunjin. Kalau begitu sudah beres guru. Biarkan ayah aku yang menyembunyikannya. Jawab si Yue. Si Yue segera menyuruh Tiger dan Xiao Tu membawa sang ayah untuk kembali dibawa ke ruang teratai. Sedang batu giok kembali disembunyikan Guru Yunjin. Setelah melakukan semuanya, mereka segera keluar dari goa. Raja kembali memakai topengnya. Mereka segera turun dari puncak gunung naga salju. Cukup dulu ya. Aku sambung besok. Jangan lupa like, vote, dan komennya. Autor tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya. Menyembuhkan ayah. Episode berikutnya. Turun gunung. Dokter Jenius. Turun gunung. Si Yue segera menyuruh Tiger dan Xiao Tu membawa sang ayah untuk kembali ke ruang teratai dan menempatkan sang ayah di ruang pengobatan. Sedangkan batu giok yang memang pusaka milik Guru Yunjin, segera kembali disembunyikan oleh Guru Yunjin. Setelah mereka melakukan semua pekerjaan dengan cepat, mereka segera keluar dari goa. Raja kembali memakai topeng untuk menyamarkan penampilannya kembali. Mereka segera turun dari puncak gunung naga salju. Guru Yunjin tidak banyak bertanya, di mana sang kakak disembunyikan si Yue. Dia hanya melihat dua pria tiba-tiba berada di dekat si Yue dan mendengarkan ucapan si Yue lalu pergi menghilang dengan membawa si Mayuan. Mereka segera pergi meninggalkan goa berjakan dengan cepat keluar dari goa, untuk segera turun gunung. Benar saja, tak berapa lama mereka berjalan turun gunung. Mereka melihat pergerakan dari bawah. Terlihat beberapa orang datang dengan cepat. Paman, ternyata mereka sudah mulai naik gunung. Lihat, salah satu rombongan akan bertemu dengan kita.
kata si Yue dengan tenang. Untunglah kita segera turun. Kalau tidak, apa yang akan terjadi kalau mereka bertemu dengan kakak yang masih dalam keadaan tak sadarkan diri? Kata Guru Yunjin dengan kesal. Namun juga merasa lega. Kita biarkan saja kalau mereka tidak mengganggu kita. Tapi jika mereka mengganggu terpaksa kita melawan. Ucap Guru Yunjin kembali dengan tenang. Baik Guru. Ucap si Yue. Baik Paman. Ucap Wei Zi. Sedangkan Raja hanya diam berdiri di dekat si Yue. Mereka berlari menggunakan ilmu meringankan tubuh. Guru Yunjin sempat kaget melihat gerakan si Yue. Dan dia melihat kalau kekuatan si Yue sekarang berada di atas Wei Zi. Gadis ini. Bagaimana bisa dia berada di batas Wei Zi? Bagaimana cara dia berlatih hingga memiliki kekuatan yang besar secepat ini? Hampir 5 tahun yang lalu saat pertama kali dia bertemu denganku, dia masih merupakan gadis bodoh. Dan saat dia dikabarkan di ujung kematian, aku hampir putus asa. Namun beberapa waktu kemudian, dia datang ke perguruan dengan ilmu dasar kultivadi dalam tingkat rendah. Kini bagaimana bisa dalam 5 tahun ini dia sudah berada pada awal alam roh. Sedangkan murid biasa saja, akan mengalami terobosan dalam jarak waktu lama dalam setiap levelnya. Batin Guru Yunjin sambil berlari. Dan tak terasa di pertengahan gunung mereka bertemu atau berpapasan dengan sekelompok orang yang terdiri dari 11 orang kultivator. Terlihat mereka menatap keempat orang yang baru turun dari atas gunung yaitu Tombongan Siur dengan tatapan curiga. "BERHENTI!" seru salah datu dari mereka. Mendengar teriakan dari rombongan itu, Guru Yunjin, si Yue, Raja dan Wei Zi segera menghentikan langkah mereka. "Kalian berbicara dengan kami?" tanya Guru Yunjin dengan wajah tenang seolah tak mengerti. "Tentu saja, memang ada orang lain di sini. Dari mana kalian?" seru salah satu dari mereka yang terlihat lebih tua dari ke-10 orang yang bersamanya. "Maaf. Apakah Anda tidak melihat kalau kami baru turun gunung?" ucap Guru Yunjin sopan walaupun dengan nada dingin. "Kalau begitu serahkan semua barang yang kalian dapatkan dari gunung ini," ucap orang itu dengan nada sombong. "Cek kenapa harus seperti itu? Siapa kalian? Aku rasa gunung ini bukan milik sekelompok orang. Dan gunung ini ada di wilayah kerajaan Darga. Bukankah raja yang lebih berhak memintanya? Lagian kami datang kemari sedang mencari tumbuhan obat, dan sekarang kalian akan merampas tumbuhan kami, mana mungkin kami memberikannya?" jawab Guru Yunjin dengan dingin. "Bukankah kalian baru saja bertemu dengan naga salju? Dan apapun yang kau dapat dari naga salju, berikan pada kami," ucap pria itu dengan wajah sinis. "Naga salju? Apakah naga salju bangun? Lalu kalian pikir kami akan tetap hidup jika kami bertemu dengan seekor naga? Dari mana kalian mendapat kabar kalau naga salju telah bangun?" kata Guru Yunjin dengan wajah tenang. Memang benar. Guru Yunjin tidak bertemu dengan naga, tapi si Yue, Raja dan Wei Zi yang bertemu. Jangan berbohong. Banyak penduduk yang berbicara kalau melihat bayangan seekor naga walaupun itu hanya sekejap. Ucap pria tua itu. Jadi kalian tidak melihat sendiri. Dan kalian berkata kalau naga telah bangun. Tapi jika dia bebar-bebar telah bangun, kenapa kami tidak bertemu dengannya?
Ucap Guru Yunjin dengan wajah dibuat heran. Bohong. Pasti mereka bohong guru. Lebih baik kita geledah mereka, pasti mereka telah menemukan mustika naga itu, dan menyembunyikannya di salah satu dari mereka. Seru seorang gadis dengan wajah terlihat sombong dan angkuh. Benar. Apa kata Yinyin guru? Kata salah satu anak muda yang berada di sana. Kau dengar kata mereka, kau berikan sendiri atau kami yang akan memaksa kalian memberikan pada kami. Ucap pria tua itu datar. Seolah semua perintahnya harus dilaksanakan. Apakah kalian mampu melakukan itu pada kami? Kata Guru Yunjin dengan dingin. Terlihat Guru Yunjin mulai kesak. Sombong. Kalian pikir siapa kami? Anak-anak. Tangkap mereka. Maka 5 anak muda maju ke depan. Yinyin salah satu dari murid yang maju. Sedang yang lainnya terdiri dari 1 wanita lagi dan 3 pria lainnya. Saat melihat itu, Si Yue berkata pada Guru Yunjin. Biarkan Si Yue yang menghadapi mereka guru. Ucap Si Yue. Sayang. Biarkan aku saja. Kata raja. Tidak GG. Biarkan Si Yue berlatih. Jawab Si Yue dengan tenang. Aku saja Yuer. Kata Wei Zi. Tidak usah. Bantu aku saat aku kalah nanti. Kata Si Yue dengan tenang. Mendengar ucapan Si Yue, Guru Yunjin tersenyum. Lakukan kalau itu maumu. Ucap Guru Yunjin. Si Yue segera maju ke depan sendirian. Kalian ingin menggeledah tubuhku? Silahkan kalau kalian mampu. Ucap Si Yue datar. Dia berdiri dengan gagah di depan mereka berlima. Sombong. Kak. Biarkan aku menghajar pria sombong itu. Ucap salah satu gadis yang bernama Yinyin yang berucap sombong pertama kali tadi. Dengan cepat tanpa menunggu jawaban dan izin dari sang guru, gadis itu segera menyerang Si Yue dengan gencar. Namun dengan lincahnya Si Yue menghindar. Malah kaki kiri Si Yue tiba-tiba menghantam kaki kanan wanita yang tadi menyerang dengan kaki kirinya. Terang saja wanita itu melayang jatuh terduduk. Nona, jangan terburu nafsu. Aku tahu aku itu pria tampan. Jadi jangan bernafsu ya. Ucap Si Yue menggoda. Mendengar ucapan Si Yue dan melihat temannya jatuh dengan tak etis, keempat temannya marah. Mereka segera menyerang Si Yue secara bersama dengan memakai senjata. Dengan cepat Si Yue mengeluarkan cambuk cahayanya. Terlihat cahaya perak menahan serangan senjata lawan. Malah salah satu dari mereka terkena pukulan cambuk Si Yue yang membuat pedang di tangannya terpental. Dan pria itu berteriak nyaring. Au! Serunya dengan bandan melayang dan jatuh di dekat para tetuanya. Tak lama satu lagi terlempar dan jatuh persis di dekat pria pertama. Dan gadis yang bernama Yinyin yang menyerang Si Yue pertama kali. Terlihat terjatuh kembali dengan pantat lebih dahulu sedangkan pedangnya telah mentak jauh dari badannya. Kini tinggal 2 pria yang menyerang Si Yue dan terlihat memiliki kekuatan lebih tinggi dari ketiga temannya yang jatuh. Kedua murid pria itu menyerang Si Yue bersamaan. Mendapatkan serangan secara bersama, Si Yue melompat ke atas menghindari sabetan pedang kedua pria itu. Si Yue memutar tubuhnya. Dan kilatan cambuk menyerang kedua pria itu pada tangan yang memegang pedang. Aoh! Mereka berteriak kesakitan, dan kembali kaki Si Yue menghantam punggung pria satunya dan satu lagi pada bahu pria yang lain.
Mendapatkan serangan yang bersamaan dan kuat, mereka pun terpental jatuh dan tak sadarkan diri. Setelah itu si Yue kembali berdiri dengan santai di depan mereka. Dan cambuk sinarnya hilang kembali. Si Yue memberi salam dengan tangan dikepalkan di depan dada dan berkata, "Maaf. Terpaksa saya harus mengalahkan kalian, karena kalian yang memulai," ucap si Yue dengan sopan. Melihat tingkah si Yue, Guru Yun Jin tersenyum bangga. Dia tak pernah menyangka kalau gadis kecil yang dia tinggalkan di perguruan Lentera Putih itu telah menjadi gadis yang sangat kuat. Namun beda dengan para guru murid yang sudah dia kalahkan, terlihat guru yang sejak tadi meminta barang yang dia sendiri tidak tahu benda apa, terlihat berwajah merah. Dia tak menyangka pria tampan dan imut itu memiliki kekuatan yang sangat tinggi. 5 murid yang dia bawa itu adalah murid terbaiknya. "Brengsek kau anak muda. Jangan bangga dulu. Kau hanya mampu mengalahkan para muridku, kini coba kau lawan aku," kata guru tadi. "Maaf guru. Apakah Anda tidak salah? Hamba hanyalah seorang murid dari perguruan kecil. Mana mungkin hamba bisa mengalahkan seorang guru dari sebuah perguruan. Berdebah. Sebelum kau kubunuh, katakan, murid siapa kau ini?" serunya dengan wajah marah. "Maaf guru. Murid bodoh ini adalah murid dari guru Yangsi dari perguruan Tapak Dewa. Jadi mohon kiranya murid bodoh ini mendapatkan pelajaran dari guru," ucap si Yue merendah. "Apa? Murid guru Yangsi? Jangan sembarangan kau. Murid guru Yangsi hanya ada 2 orang, dia tidak memiliki murid lain lagi. Kau pikir apakah kau pantas mengaku sebagai murid guru besar itu?" serunya marah. "Terserah Anda percaya atau tidak. Kenyataannya memang seperti itu," kata sinyal lagi. Si Yue pergi biar guru yang menghadapi dia, ucap guru Yun Jin. "Tidak guru. Beliau meragukan murid sebagai murid guru Yangsi. Untuk itu biarkan si Yue yang menghadapinya. Guru bisa menggantikan si Yue jika memang si Yue kalah," ucap si Yue sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu hadapi dia," kata guru Yun Jin. Guru biarkan si Yue belajar menghadapi orang sombong itu. Jika dia tidak mampu, biarkan murid ini yang akan membantunya. Iya, guru akan melihat kalian melawan mereka," kata guru Yun Jin sambil mundur ke belakang bersama raja. "Apakah kau sudah selesai memberikan pesan terakhir pada gurumu?" kata pria tua itu karena dia sempat mendengar si Yue memanggil pada pria yang lebih tua itu guru. "Kenapa aku harus mendapatkan pesan terakhir? Sedangkan kalah atau menang belum ketahuan. Sekarang silahkan. Paman tua memberi pelajaran pada murid bodoh ini," kata si Yue sambil tersenyum. Melihat ketenangan si Yue, pria itu merasa agak bimbang. Sebab jika anak ini berbohong, pasti dia akan ketakutan. Tapi anak muda ini terlihat tenang saja. Apakah dia memang murid si tua Yangsi? Batin pria itu mulai ragu. Kini dia mulai ragu dan dia takut kalah. Kalau Samoy kalah maka dia yang akan malu. Namun karena sudah terlanjur, pria tua itu segera menghadapi si Yue. "Pemuda sombong. Jangan salahkan aku jika aku melukaimu atau membunuhmu," seru pria tua itu. Dan dia segera menyerang si Yue dengan tidak main lagi. Dia segera menyerang dengan kekuatan penuh. Dia pikir lebih baik cepat mengalahkan pria muda ungu daripada dia nanti kelelahan dan kalah.
Namun sayang sekali, setiap serangannya selalu dengan mudah dihindari si Yue. Malah terkadang si Yue membalas serangannya yang terlihat cukup lumayan. Karena takut kalah dia mengeluarkan pedangnya. "Keluarkan senjatamu anak muda, sebelum kau kehilangan nyawa," seru pria itu dengan marah. "Baiklah, aku akan melayanimu kakek tua," seru si Yue yang merubah panggilannya hingga membuat pria itu marah. Si Yue mengeluarkan pedang perak yang dia pakai saat latihan. Pedang Phoenix. Cahaya yang memancar dari pedang perak miliknya adalah warna putih berkilau. Melihat pedang itu, orang tua itu sempat kaget. Begitu juga dengan guru Yin Jin dan Raja. Pedang perak. Seru mereka bersamaan. Pedang perak adalah pedang yang pernah dipegang oleh seorang pendekar yang sekarang entah di mana. Pria perkasa yang sering membantu masyarakat lemah. Dari mana pria muda ini memiliki pedang perak? Seru pria tua itu. "Si Yue, kau selalu mengejutkan gurumu ini. Apalagi yang bakal membuatku terkejut nak," ucap guru Yun Jin. "Dasar gadis nakal." Dia mengeluarkan lagi koleksi senjatanya, ucap Raja dalam hati. Dia tahu kalau di salah satu kamar istana si Yue ada beberapa senjata dan barang langka yang menjadi koleksi istana si Yue. "Jangan bangga dulu anak muda. Jangan kau kira dengan menggunakan benda langka kau akan menang dari orang tua ini," seru pria tua itu. "Jangan khawatir aman tua, aku tak akan mudah bangga memiliki barang seperti ini. Ini adalah pedang yang aku pakai dalam latihan. Jadi mari beri pelajaran pada murid bodoh ini," seru si Yue sambil tersenyum. "Bagus. Sekarang terimalah kematianmu anak muda," seru pria itu dengan marah. Si Yue segera menyambut serangan dari pria itu dengan ilmu pedang dua nyawa milik sang guru. Dan akhirnya terjadi pertempuran antara si Yue dan guru entah dari perguruan mana. Dengan gerakan indah si Yue melawan guru tua itu. Melihat gerakan si Yue pria itu kaget. "Pedang dua nyawa," serunya dengan wajah kaget. "Ya, paman tua tahu ilmu pedang yang kumainkan," kata si Yue sambil tersenyum. Kau murid tua Yang Si," seru pria tua itu dengan wajah kaget. "Bukankah aku tadi sudah bilang paman tua? Kau sih yang tak mau percaya," seru si Yue kesal. "Tapi mana mungkin, Yang Si hanya memiliki dua murid, satu Sima Yuan yang hilang entah kemana, dan satunya lagi yang mulia raja," ucap pria tua itu. "Dan aku murid terakhir beliau, aku murid yang diambil dari alam tengah beberapa bukan lalu," jawab si Yue. "Kau jangan membual anak muda. Ilmu pedang itu tidak mudah dipelajari. Jika tidak berjodoh tidak akan berhasil menguasai ilmu itu," seru pria tua itu marah. "Tapi buktinya aku bisa paman tua. Jadi kau sekarang sudah percaya kalau aku murid guru Yang Si. Nah sekarang mari kita lanjutkan pertarungan kita," ucap si Yue datar. "Tidak. Mana berani aku melawan murid guru Yang Si. Kalau begitu ayo anak-anak kita pergi," seru pria tuan itu sambil mengajak mereka melanjutkan perjalanan mereka naik lebih tinggi. Melihat kejadian itu kelompok si Yue menjadi heran. "Yuer. Ternyata nama guru Yang Si membuat takut orang itu," ucap guru Yun Jin sambil tersenyum. "Benar guru. Untunglah aku tadi menyebut nama guru Yang Si. Jika tidak, kita masih akan kerepotan menghadapi mereka," kata si Yue. "Ya sudah,
Ayo kita segera turun. Ajak Guru Yunjin. Akhirnya rombongan si Yue segera melanjutkan perjalanan mereka turun gunung. Setelah sampai di bawah gunung, si Yue segera mengeluarkan 4 kuda untuk menjadi kendaraan mereka kembali ke Sekte Tapak Dewa. Maaf udahan dulu ya. Aku lanjut besok lagi. Jangan lupa like, vote dan komennya aku tunggu. Bersambung. Episode sebelumnya, menyembuhkan ayah. Episode berikutnya, kembali ke sekte.